Masih di program dialog khusus JTV Kediri tentang plus minus rekomendasi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Kediri. Dan melanjutkan segmen diskusi kita di segmen 3 tadi, ada yang bisa saya tarik poinnya Pak Mbak Kanang terkait dengan investasi. Jadi kalau orang itu mau investasi kan butuh kenyamanan. Ya. Ini barangkali ada soal-soal yang luar biasa ya, karena kalau banyak yang menilai Kediri ya biasa-biasa saja investasinya, padahal peluang karena bagaimanapun karisidenan kan kalau sejarahnya. Dan apakah ini bagaimana kira-kira cara memaksimalkan investasi ini, karena nanti banyak dengan perkembangan Kediri yang luar biasa, nanti banyak investor yang mau datang dulu Pak. Yang pertama, perizinan itu harus dibikin semudah-mudahnya. Yang kedua, pimpinan jangan menjadi pesaing investor itu sendiri. Oh gitu. Oh iya dong. Ini ada industri pabrik ya. Masuk. Yeah. Pimpinan daerah nggak pabrik juga. Ini kan pesaing juga. Nggak boleh. Maka ini harus kita dorong. Yang kedua, kita juga mengupayakan bagaimana investasi itu aman di dalam politis, kebijakan maupun keamanan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana market. Katakanlah ada seseorang yang punya mau investasi wisata, katakanlah tempat wisata. Lah pimpinan atau daerah harus juga ikut membantu memasarkan daripada wisata tersebut. Jadi produksinya, sehingga wah aku punya wisata nih, bagus nih. Ayo kita berbondong-bondong sana. Nah, kalau nanti lewat daerah, katakanlah ada potongan 25%, katakanlah begitu. Nah, marketing. ini market ikut menjadi marketing juga, sehingga ada kepastian terhadap break even point-nya nanti cepat. Itu harus BEP-nya harus kita sama-sama lah memberikan kenyamanan terhadap BEP itu sendiri. Jadi itu kuncinya itu aja sebenarnya. Oke. Kalau merubah iklim investasi itu kan berarti harus sinergi dengan birokrasinya. Ya. Nah, sekarang birokrasi itu kan tidak hanya melibatkan stakeholder, artinya tidak hanya di Pemda saja, karena itu ada DPRD dan ada masyarakat, perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat. Karena ini nanti luar biasa kalau bisa digandeng semuanya. Nah, persoalannya partai-partai ini yang merekom Mas Dito. Ini ada guyonan kok kayak royokan. Nah, ini menyikapi kan kalau oke lah kalau misalkan niatnya untuk berbagi sama rata, tapi kan tetap ada yang harus dominan gitu. Nah, rule of game atau jembatan daripada seluruh kepentingan. Kalau kita bicara itu pertama adalah visi misi, itu jembatannya di situ. Kedua, itu harus dikatakan dalam segi investasi harus ada perda khusus tentang investasi. Dan itu mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan yang ada, apakah itu investasi di desa, apa itu hubungan dengan BUMDes, dan lain sebagainya, itu harus diperdakan. Nah, perda itu tidak lahir begitu saja, tapi perda itu lahir bersama DPR. Yang memutus perda itu DPR, kemudian dilahirkan juklaknya oleh Perbub, oleh Bupati. Kira-kira itu. Kalau ini clear, kira-kira nggak ada masalah, sudah selesai. Oke. Jadi kalau investasi sudah, terus ada penataan birokrasi sudah, ini ada sedikit traumatik gitu ya terkait dengan dinasti. Gimana pasca nanti, kalau nggak salah saya terakhir mengikuti aturan bahwa
masa jabatan bupati ini kan 3 tahun ya, sampai 2023. Ya, Kalau nggak salah. masih debatable lah itu. Debatable. Oke, jadi ini kira-kira kalau ada anggapan nanti, kan meme-nya di medsos itu kita patokannya kan selalu dinamika di lapangan itu. Meme-nya kan selesai dinasti lama timbul dinasti baru gitu. Gimana? Ya, Tapi kalau saya kok nggak yakin gitu. Gimana? Ya, gini, apa yang disebut dinasti itu sendiri sih. Tapi kalau katakanlah saya menjabat bupati, terus tak lempar ke istri saya, terus tak lempar lagi habis istri saya ke anak saya, apa adik saya, ini yang disebut dinasti. Tapi Mas Dito ini pulang kampung ini sebenarnya, bukan dinasti. Mas Pram juga nggak pernah ada di sini untuk memimpin Kediri ini. Kalau DPR RI pernah lah. Nah ini ya jangan samakan lah, kan gitu kan. Nah itu lain, beda. Akan tetapi yang kita harus mengertikan betul tentang kebutuhan sosok pemimpin yang diperlukan oleh Kediri, itu yang paling penting. Oke. Terus terkait ini ya, karena seperti yang sudah kita diskusikan di segmen awal tadi bahwa ini masih ada PR untuk Mas Dito terkait dengan beberapa lubang-lubang yang ada di Kediri, termasuk dalam waktu dekat ini kan harus kalau pengen merangkul misalkan organisasi kemasyarakatan yang belum bisa dirangkul dan untuk bisa diajak kerjasama, langkah-langkahnya kira-kira apa, Mbak Khan? Yang pertama, tidak kenal tidak sayang kan, kan? Harus kenalan. Harus kenalan dulu. Mas Dito harus datang ke seluruh penjuru lapisan seluruh lapisan di Kediri ini, atau klaster tadi ya? Atau semua klaster gitu ya. Terus kemudian ya menunjukkan sosok yang sebenarnya Mas Dito, apa rencana-rencana Mas Dito ke depan, dan apa yang diinginkan masyarakat. Nah ini menjadi acuan Mas Dito ke depan. Kalau bisa diselesaikan hari itu tentang keluhan-keluhan mereka, saya minta selesaikan hari itu juga. Katakan ini ada sakit lah, ini, selesaikan. Kan gitu. Cepat. Harus cepat. Jadi ini menjadi contoh bahwa saya orang cepat. Kemudian kalau harus diselesaikan ke depan, apa teorinya ke depan. Maka saya yakin dengan didekati, mereka akan mau dan mampu untuk bergabung, untuk membangun masyarakat Kediri. Kira-kira gitu. Ya, karena ini sebagian orang kan khawatir juga kalau tidak ada langkah cepat untuk sosialisasi ya, karena saya dengar Mas Dito juga kaget luas wilayah di Kediri yang demikian luas. Waktunya untuk keliling itu bayangkan dari Kandangan ke Purwoasri, ke Mojo, sampai ke Keras sana Mbak Kanang. Nah, yang terpenting menurut kan terkait dengan akumulasi rekomendasi dari partai-partai politik tadi, kita kan masing-masing partai politik pasti punya agenda, kepentingan tadi klaster-klaster itu, pendidikan dan segala macamnya. Bahkan ada beberapa partai yang langsung nonjok bahwa Mas Dito harus peduli dengan pendidikan madrasah misalkan. Karena ini domainnya Kementerian Agama, terus ini harus dibantu dan segala macam, sampai kemarin timbul masalah yang seperti BOS dan segala macam itu. Nah, kira-kira mengakomodir kepentingan partai itu gimana, Mbak Kanang? Semua partai itu tujuannya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Itu harus mengerti semua. Bukan bagaimana partai ini bisa membangun kantornya yang hebat, kan gitu kan. Nah itu yang harus diakomodasi dulu. Maka hampir semua partai ketika dia punya konstituennya, itu maka kita harus dengarkan. Konstituenmu di mana? Apa perlunya di sana? Itu dengarkan langsung, nggak ada masalah. Nah maka
apa namanya, pengerucutan daripada kepentingan partai dan kepentingan seorang pimpinan. Ini diperlukan sekali dan itu harus turun bersama-sama. Nggak mungkin kita tidak turun tapi hanya mendengarkan saja di ruangan bupati katakan. Tidak bisa seperti itu. Oke. Dan saya yakin Mas Dito ya menyadari luas ini, Kediri ini luas. Dari pucuk sana ini luas ya sudah disadari. Gak kaget kok, tenang ya. Siap. Oke. Terus ini yang paling penting bagi seorang ketua tim pemenangan. Kira-kira harapan dan saran panjenengan untuk warga Kota Kediri atau stakeholder yang terlibat dalam perhelatan pemilu kada di Kabupaten Kediri ini. Monggo. Jadi harapan saya kepada seluruh warga masyarakat Kediri bahwa datang di TPS itu adalah bagian daripada kewajiban kita berbangsa dan bernegara. Salah satu kita berjuang juga. Yang kedua tentu saja ada protokol-protokol kesehatan yang harus ditaati ketika kita harus datang dan wajib datang di TPS itu. Yang kemudian yang ketiga adalah ini pilihlah calon. Harus kita memilih. ini suruh milih calon bupati, bukan tidak calon gitu. Nah kalau calonnya tunggal ya tunggal itu aja yang dipilih kan itu aja. Nah, sederhana kan? Nah sederhana. Nah karena calonnya satu, kalau calonnya dua boleh bingung. Gitu, tapi calonnya satu tidak boleh bingung. Kan dua, satunya bubuk kosong. Oh enggak, itu bukan calon itu, enggak bisa, enggak. Kalau ada pendaftaran bubuk kosong lah itu baru dia calon. Berbeda. Ya, kan ini enggak ada gitu. Hingga yang ada aturan adalah satu calon tunggal. Itu saja, dan harapan saya mari kita membangun bersama Kabupaten Kediri dan hanya kita berharap mohon waktu, mohon kesadaran untuk bersama-sama Mas Dito membangun Kediri ke depan. Dan insya Allah solusi-solusi semua permasalahan di Kediri sudah kita mappingkan bersama Mas Dito dan kita akan coba selesaikan insya Allah 5 tahun ke depan. Siap. Oke, terima kasih Mbah Kanang kehadirannya di studio Siar JTV. Ada banyak informasi yang ditunggu-tunggu masyarakat karena kita menunggu jadwalnya Mbah Kanang juga sulitnya minta ampun. Oke, pemirsa JTV, menarik sekali diskusi kita terkait dengan plus minus rekom partai politik dalam pemilu Kalda 2020 ini. Dan yang paling penting adalah bahwa rekom partai politik itu kalau boleh saya sebut sebagai alat Mbak Kanang. Nah, yang lebih penting lagi bagaimana pemilik rekom itu dapat mengemban amanah yang baik dan bagi kemaslahatan umat. Saya Kang April undur diri dari ruang siar JTV Kediri. Mohon maaf, kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Dialog khusus JTV Kediri.